note a single flurry. Santa dear, we're in a hurry. Climb down the chimney, put up the brightest string of lights I've ever seen. Slice up the fruitcake. It's time we hung some tinsel on that evergreen line. Put on a little leaner, roll a little corner, roll a little sadder, roll a little older, and I need a little angel sitting on my shoulder. Need a little Christmas now. We need a little music. Tes, 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 tes. tes, tes. Kalau kalian kata ribet, dibikin lagi nggak apa-apa. Tapi kalau udah ada waktu, baru dimasukin ke belakang. Tes. Tes. Caroling, caroling through the snow, Christmas bells are ringing, joyous voices sweet and clear, sing the sad of heart to cheer. Ding dong, Christmas bells are ringing. Well, the song we sing, gladsome tidings now we bring. Ding dong, Christmas bells are ringing. Marking well, the song we sing, gladsome tidings now we bring. Ding dong. Ya.
season. You can feel it in the air. You can hear it if you listen everywhere. So much care, like a prayer. It's Christmas, it's Christmas, it's Christmas in the Christmas bells are ringing, caroling, caroling through the snow. Christmas bells are ringing, joyous voices sweet and clear, sing the sound of heart to cheer. Ding dong, Christmas bells are ringing. Spinning, yes, we need a little Christmas, like this very minute. It hasn't snowed a single flurry. Santa dear, we're in a hurry, climb down the chimney, put up the brightest string of lights I've ever seen. It's nice, like the fruitcake. It's time we hung some tinsel on that evergreen line. Roll a little colder, roll a little sadder, roll a little older, and I need a little angel sitting on my shoulder. I need a little Christmas now. Oh, we need a little music.
yang dikutip dari ayat Alkitab 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Benar sekali, Kenneth. Kini dengan penuh sukacita kami mengundang teman-teman jemaat terkasih untuk bangkit berdiri menyambut prosesi ibadah pada hari ini. It's the spirit of the season. You can feel it in the air. You can hear it if you listen everywhere. So much care, like a prayer. It's Christmas. It's Christmas. It's Christmas in the caroling now
Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita masuk di acara ibadah kita untuk sore hari ini. Kita memasuki saat teduh sejenak. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada malam Natal ini kami menyampaikan salam sukacita bagi kita semua. Selamat Hari Natal bagi kita sekalian. Damai dan cinta kasih yang dibawa Yesus memenuhi hidupmu. Selamat Hari Natal bagimu juga. Pada hari Natal ini, kepada kita dinyatakan bahwa janji Allah digenapi di dalam Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem. Dialah juru selamat kita dari dosa dan kematian selama-lamanya. Marilah kita menyembah Dia, mengagungkan namanya. Kita nyanyikan Hai Mari Berhimpun. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, Bapa Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, yang lahir di Bethlehem, terpujilah namamu yang kudus, yang telah melawat kami umatmu. Engkau mengangkat kami dari kegelapan ke dalam terang, serta membawa kami kembali kepadamu. Terimalah ucapan syukur kami atas lawatanmu kepada kami, melalui anakmu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah dengan penuh sukacita kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 123 ayat 1 dan 4. Selamat datang.
Pandemi udah berlangsung hampir lebih dari 2 tahun. Kita terbataskan secara ruang dan fisik. Pada saat ini, teman-teman remaja akan membagikan cerita kehidupan yang mereka lalui pada saat di tengah pandemi. Kira-kira, apa aja sih yang mereka lakukan? Wah, jujur, aku pun juga penasaran ya Kenneth kalau begitu. Yuk kita saksikan bersama. Weh, Bang Theo, apa kabar? Halo tim, kabar baik nih. BTW kok cuma baru kita doang nih yang join Zoom? Yang lain kemana? Tahu nih, yang lain pada belum join. Oh iya, by the way nanti malam mau mabar gak Bang? Gas lah, main game apa? Kayak biasa aja. Oh, oke deh. Lu dia si Anabel. Halo Kak. Halo guys, sorry telat nih, tadi wifi ku bermasalah. Santai aja. Ya ini juga baru join juga kok. BTW kalian lagi ngomongin apa nih? Ini lagi ngomongin nanti malam mau main bareng. Iya nih. Oh alah. BTW kabar kalian gimana? Kabar gue sih baik, adil, makmur, sentosa juga. Agoy emang bisa aja nih si Theo. Oh iya, Timo kabarnya gimana? Aku nggak terlalu baik sih. Lah, kenapa? Ceritain dong, siapa tahu kita bisa bantu. Ya jadi gini, kan kasus virus corona udah turun tuh. Nah, aku sama keluarga mulai berani keluar rumah. Kita pergi ke restoran, ke supermarket, sama ke rumah saudara. Nah, pas ketemu saudara, kita kan lepas masker tuh soalnya udah di dalam rumah. Ngobrol-ngobrol lah kita sampai malam. Besoknya pas udah balik, kita dapet chat WA dari saudaraku. Katanya adiknya batuk-batuk. Terus pas dicek ke dokter, ternyata positif COVID. Di situ aku sama keluargaku panik. Akhirnya kita semua pergi ke rumah sakit buat swab antigen. Dan hasilnya semua anggota keluargaku negatif kecuali abangku. Ya abangku positif sendiri. Abangku akhirnya isolasi mandiri di kamarnya. Hah, serius abangmu kena? Ya iya, masa aku bohong. Doain aja ya, semoga cepat pulih. Semoga cepat sembuh ya abangnya. Soalnya kan masa sebulan lagi udah mau Natal, masa nggak bisa rutin? Iya nih, semoga lekas sembuh ya. Mari kita menyanyikan. Jujur, aku parno kalau ngelihat ada orang yang kena COVID. Apalagi yang kena orang yang paling aku sayang, yaitu keluargaku. Takut mereka nggak bisa bertahan. Jangan ngomong gitu ah. Iya, nggak baik ngomong kayak gitu. Yang penting, Mari kamu kita harus selalu berdoa untuk kepulihan abangmu ya. Iya, Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik kok. Ia akan menyertai kamu. Dia juga nggak akan membiarin kamu dan juga nggak akan ninggalin kamu. Mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 99 ayat 1 sampai 2, Gita Sorga Bergema. Damai dan sejahtera
Terima kasih sekali lagi kepada perwakilan dari seluruh kategori di HKBP Kenolong yang sudah menyempatkan waktu untuk menyampaikan kesan dan pesan untuk Natal Remaja pada hari ini. Setelah ini kita akan menyaksikan persembahan pujian dari teman-teman remaja nih. Tapi sebelum itu mari kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 119 ayat 1 sampai 2. Hai dunia, gembiralah. Jemaat yang terkasih, mari kita dengarkan persembahan puisi oleh Sheila Hutasoid. Natal. Natal tiba dengan sejuta kejutan yang tak terduga. Dia datang begitu cepat, bagaikan kilat. Semua orang bernyanyi, bersorak, dan bergembira untuk menyambut lahirnya Sang Juru Selamat. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Rasakanlah kasih dan sukacita. Rasakanlah Tuhan di tengah-tengah kita. Oh, indahnya Natal. Persembahan dari remaja pada malam ini tidak berhenti dari puisi saja. Kita akan menyaksikan pujian yang akan dibawakan oleh Givi Simatupang dan Cahaya Siahaan.
Persembahan pujian yang sangat indah ya. Kini tiba saatnya untuk pada prosesi penyalaan lilin. Teman-teman, jemaat yang terkasih, kami akan memanggil dengan penuh sukacita perwakilan untuk ikut hadir dalam penyalaan lilin ini. Pertama, kami mengundang Pendeta Resort HKBP Kernolong, Amang Pendeta Robert Pandiangan, MTH. Kemudian, dengan penuh sukacita, kami mengundang Ketua Dewan Koinonia Amang Sintua Hotman Nenggolan. Selanjutnya, Ketua Panitia Natal dan Ketua Remaja HKBP Kernolong, Irfan Panjaitan. Dengan penuh sukacita, kami juga mengundang perwakilan dari orang tua remaja kami, Amang Oktiva Raja Guguk. Kemudian, kami juga memanggil kepada Pengurus Harian Remaja, Brigita Tampu Bolon. Dan berikutnya, kami juga memanggil perwakilan dari utusan remaja, Ruth Simanjuntak dan Timothy Situngkir.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan penuh sukacita kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 92 ayat 1 sampai 2, Malam Kudus. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, saudara-saudara kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, sebelum kita mendengar khotbah, informasi dari saudara-saudara panitia mengatakan ada 2 tadi acara yang belum bisa ditampilkan, tapi nanti di Ramah Tamah itu akan kita ikuti. Oleh karena itu, marilah kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, saat ini kami boleh bersama-sama untuk mempersiapkan hati pikiran kami dalam ibadah Advent Natal, di mana kami menantikan kedatangan Anak-Mu Yesus Kristus ke dunia ini untuk menjadi hakim. Sekaligus kami mengingat bahwa Dia sudah pernah hadir di tengah dunia ini untuk membawa kedamaian di tengah-tengah dunia. Karena itu kami mau mendengar firman-Mu, peneguh dan penguat dalam hidup kami sehari-hari,
untuk menjalani kehidupan ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur bahwa di tengah-tengah tantangan yang begitu berat, boleh dikatakan sudah menjelang 2 tahun sejak Maret 2020 dan sekarang sudah Desember 2021. Tentunya terutama anak-anak kami remaja pasti ada banyak pengalaman, dan tadi seorang teman mengatakan setelah dilihat ada yang tampil di depan remaja, loh waktu sebelum pandemi kelihatannya masih kecil anak-anak, tapi sekarang rupanya sudah dewasa. Itulah pertumbuhan walaupun di tengah-tengah masa pandemi itu. Oleh karenanya tentu kita berterima kasih. Maaf saya buka masker saya supaya tidak mengganggu suara karena saya jauh dari saudara-saudara. Ya, mohon maaf. Dan di tengah-tengah situasi seperti itulah terpikir bagi kita untuk mengadakan kegiatan persekutuan kita ini yang kita sebut dengan perayaan Advent Natal. Dan yang menjadi fokus tekanan dalam persekutuan kita ini adalah apa yang tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Dan dari kalimat yang panjang itu kemudian disederhanakan untuk mudah mengingat, tapi bukan hanya mengingat tapi tentunya untuk melakukannya, dengan tema kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Dan untuk lebih fokus lagi oleh panitia bersama-sama tentu mengatakan together we are reborn and growing. Ya, bersama-sama kita dilahirkan kembali dan bertumbuh, kira-kira seperti itu pemahamannya. Saudara-saudara, memang tema ini adalah tema bersama kita secara nasional di Indonesia, baik oleh persekutuan gereja-gereja di Indonesia, demikian juga saudara kita, kakak kita secara iman Rom Katolik KWI. Karena itu saudara-saudara, ini adalah seruan yang berlaku untuk semua orang Kristen di tengah-tengah bangsa negara kita ini, bahkan mungkin sampai ke tengah dunia. Kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Ada banyak tentunya saudara-saudara yang mau disampaikan melalui tema ini. Pertama-tama, ya kalau kita juga fokus melihat ya logo yang disepakati oleh PGI dan KWI itu bisa kita lihat ada tangan dengan pakaian memang lengan pendek warna putih sedemikian rupa merangkul seseorang yang berwarna coklat, tapi warna coklat itu di situ terlihat ada banyak macam manusia, ada anak-anak kelihatan yang menderita menangis, ada ibu sedemikian rupa juga membawa beban yang begitu berat, dan masih ada ekspresi-ekspresi lain yang digambarkan di dalam warna coklat itu, dan itu dipeluk oleh seseorang dari belakang dengan pakaian lengan pendek warna putih. Ketika saya berefleksi memahami logo itu, dan saya juga ada baca referensi, itu adalah
gambaran dari orang-orang Kristen di tengah dunia ini, di mana ada banyak yang harus dipeluknya, di mana ada banyak orang yang harus disentuhnya, di mana ada banyak yang menderita, di mana ada banyak orang yang menangis, di mana ada banyak orang yang butuh pertolongan akibat sebagian oleh bencana yang kita hadapi, pandemi COVID-19, di mana kehilangan anggota keluarganya. Anggota keluarga itu beraneka, ada orang tuanya yang meninggal sehingga mereka menjadi yatim piatu. Sebaliknya ada juga anak-anaknya yang meninggal dunia, lalu orang tuanya menangis, tidak ada lagi anak yang harus saya pangku, anak yang harus saya besarkan, kira-kira seperti itu. Lalu ditambah lagi ada bencana sedemikian rupa, ada bencana alam, ada juga sebagian mungkin karena dampak dari teknologi. Oleh teknologi itu membuat bencana-bencana tertentu untuk orang-orang tertentu, tapi di sekitar kita, saudara-saudara. Dan akibatnya bermacam-macam, ada akibat sosial ekonomi yang nyata di tengah-tengah kita. Ada yang tidak memperoleh makanan, ada yang harus dibebas tugaskan dari pekerjaannya atau populer dengan pemutusan hubungan kerja, lalu sumber kehidupannya tidak lagi begitu jelas. Kemudian ada juga mungkin karena tidak ada lagi sumber kehidupannya, lalu dia berperan menipu orang, berbuat jahat. Tega-teganya orang sekarang ini kita lihat, saudara-saudara, ya, sampai membunuh orang hanya untuk mendapatkan uang sedikit supaya dia bisa makan. Saudara-saudara, itulah gambaran yang sedang ada di tengah-tengah kita, dan disitulah kita terpanggil untuk menyentuh mereka. Disitulah kita terpanggil untuk memeluk mereka, tapi tentunya bukan hanya pelukan seperti yang dalam gambar itu. Itu adalah ajakan untuk kita semua supaya kita benar-benar mau untuk peduli dengan mereka. Saudara, pasti banyak orang mengatakan, kami juga menderita, kami juga kekurangan, kami juga tidak punya apa-apa. Lalu bagaimana kami bisa menyentuh, memeluk, peduli terhadap mereka? Saudaraku, disinilah makna yang terdalam dari tema ini atau ayat yang dituliskan oleh Rasul Petrus tadi, bahwa di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan tantangan itu, memang dari diri kita itu sangat sulit sekali. Sebab kalau itu dari diri kita ansih, kita sama dengan manusia yang ada di sekitar kita, kita juga mengalami penderitaan. Memang kita tidak akan mampu untuk berbuat apa-apa. Tetapi saudaraku, Rasul Petrus dan tentunya Alkitab lebih banyak lagi yang kita baca mengingatkan bahwa ada sesuatu kekuatan, ada sesuatu yang menggerakkan, ada sesuatu dinamo yang bisa menggerakkan kita untuk berbuat. Kekuatan itu adalah apa yang pernah Tuhan Yesus tunjukkan di tengah-tengah dunia ini, apa yang pernah dinyatakan oleh Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini, yaitu kasih. Kasih yang begitu besar dari Tuhan. Saya yakin setiap kita merayakan Natal, salah satu ayat yang tidak bisa kita lupakan adalah Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih Allah yang besar akan dunia ini, sehingga anak tunggalnya, anak satu-satunya
dan sesungguhnya dia sendiri itu yang menjadi anak, menjadi manusia, datang ke dunia menjadi sama seperti kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, supaya setiap orang yang percaya, berarti kita yang percaya ini tidak binasa, tetapi akan memperoleh kehidupan yang kekal. Saudaraku, hal itu kalau kita pahami, bagaimana kasih Allah itu yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus yang pada saat ini kita rayakan atau kita ingat kembali, perlu suatu refleksi yang sangat dalam untuk kita, saudara-saudara. Refleksi apa itu? Supaya kita bisa lihat kasih Allah yang begitu besar itu. Saudaraku, menarik jika saudara-saudara remaja mengangkat subtema Together We Are Reborn and Growing. Kata reborn ini memang adalah satu istilah yang dipakai di kalangan kita Kristen, dan itu kalau boleh kita ingat ya, tertulis dalam Injil Yohanes pasal 3. Waktu itu ada seseorang Farisi yang bernama Nikodemus datang menemui Tuhan Yesus pada malam hari, dan dia bertanya tentang tanda-tanda yang diadakan oleh Tuhan Yesus di tengah dunia ini. Lalu Yesus mengatakan pada saat itu, saya baca di ayat 3-nya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Itu pernyataan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang adalah tadi bukti nyata kasih yang besar dari Allah, tapi dikatakan itu tidak akan mungkin dilihatnya atau tidak mungkin ya diperolehnya kalau dia tidak dilahirkan kembali. Lalu ada kebingungan sekarang dalam diri Nikodemus, bagaimana mungkin saya sudah tua akan dilahirkan kembali? Tidak mungkin saya dilahirkan oleh ibu saya kembali, saya sudah besar, saya sudah tua. Tapi inilah jawaban Yesus, dan ini yang perlu kita pahami dengan baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara, jika tadi saya katakan bahwa lahir kembali, reborn, itu adalah ya satu ungkapan yang khas dari kekristenan, tapi kita juga harus ingat bahwa saudara-saudara kita yang lain juga ada yang memakai kata lahir kembali ini. Lahir kembali itu seringkali dipakai oleh agama tertentu, walaupun mungkin sebutannya ya agak berbeda sedikit, tapi disitulah juga hakikatnya yang berbeda dengan pemahaman kita. Mereka memakai kata reinkarnasi, di mana seseorang setelah meninggal dunia lalu nanti akan dilahirkan kembali, tapi bukan lagi menjadi manusia, tapi dalam bentuk makhluk ataupun bentuk benda yang lain. Itu yang mereka pahami, saudara-saudara. Tapi ada juga dalam teknologi kita sering mendengar lahir kembali, ya, terutama kendaraan misalnya yang sudah pernah ada sejenis pada tahun-tahun atau abad yang lalu ada mirip dengan itu sekarang, lalu disebutkan, wih, jenis ini dulu sudah lahir kembali katanya. Saudara-saudara, untuk itu kita perlu mempertegas, memahami bahwa apakah seperti itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus yang dilahirkan kembali. Saudara-saudara,
kata yang dipakai di sini mungkin harus kita pahami. Dalam bahasa aslinya disebutkan genete anoten. Genete anoten itu adalah dilahirkan, ya, dilahirkan, tapi dilahirkan itu dari atas. Anoten, ya, itu suatu sebutan di mana, ya, sumbernya bukan dari yang biasa, tapi ini sekarang dari atas. Ya, dari atas itu apa ya? Nah, itu sekarang pemahaman yang berbeda, saudara-saudara, dengan apa yang biasa kita dengar dari istilah-istilah yang sama istilahnya, tapi hakikatnya berbeda dengan apa yang kita pakai atau kita dengar dalam Alkitab. Yang dari atas itu dilahirkan anoten, ya, kembali, atau dalam harfiahnya itu, ya, diperanakkan dari atas. Itu adalah suatu konsep dari Tuhan kita bahwa manusia itu akan dilahirkan kembali dengan satu proses sedemikian rupa, proses spiritual. Karena itu, saudara-saudara, kalau kita berbicara soal dilahirkan kembali di tengah-tengah situasi yang sulit supaya kita mampu untuk melakukan yang tadi sulit dilakukan oleh manusia, untuk peduli, untuk mampu memeluk, menyentuh orang-orang yang menderita, tetapi sekarang dengan sebutan diperanakkan dari atas, dilahirkan kembali, itu adalah suatu proses spiritual yang sangat-sangat tentunya mempunyai suatu kuasa yang hebat. Di ayat 5 tadi sesungguhnya ada ungkapan dilahirkan dari air dan roh. Itu tentunya kita terus, ya, teringat dengan baptisan. Ya, ketika kita sudah dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh, kita sudah dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali atau diperanakkan dari atas, diperanakkan dari sorga, diperanakkan dari Allah. Oleh karena itu setiap orang yang sudah dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh, dia bukan manusia biasa lagi, tetapi dia sudah manusia yang lahir dari atas, dan dia menjadi anak Allah. Sama seperti Kristus, serupa dengan Kristus. Kristus itu juga disebut anak Allah, dan Yesus juga mengatakan bahwa kita ini adalah saudaranya. Karena itu banggalah saudara-saudaraku yang sudah di dalam kekristenan, yang percaya kepada Kristus, yang sudah dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh. Kita ini adalah orang yang sudah dilahirkan dari atas. Dan karena kita sudah dilahirkan dari atas sama seperti Tuhan kita Yesus Kristus, Dia adalah penyataan kasih yang begitu besar. Ingat, Yesus juga berkata seperti itu kepada kita, saudara-saudara. Bukan hanya mengatakan seperti itu, tapi kita juga, ya, diberi teladan bagaimana untuk melakukannya. Saya kurang tahu dari mana ini muncul untuk saudara-saudaraku, and growingnya ini saya memahami seperti ini dalam diri Kristus. Ayo kita lihat bersama-sama pertumbuhan yang begitu indah. Yesus lahir di desa yang kecil, tidak diperhitungkan. Efrata itu adalah desa yang kecil, tapi justru di situ lahirnya. Lalu kemudian dia lahir di tempat yang hina, palungan, tempat makan hewan, saudara-saudara, kecil sedemikian rupa. Dia dilecehkan oleh banyak orang, bahkan teman sedesanya pun di Nazaret tidak begitu, ya, menghormati, menghargai dia dalam pertumbuhan dari masa remajanya. Ingat loh, masa remaja bagaimana Tuhan Yesus itu, ya, tidak begitu dipedulikan. Tapi ingat kemudian, ya, walaupun dilecehkan, walaupun ada derita, ada tantangan sedemikian rupa, tapi dia terus kuat, berjalan terus, bekerja terus, berkarya terus, dan memang puncaknya sampai kepada kematian. Tapi sesudahnya dia dibangkitkan. Lalu sedemikian rupa ada banyak orang yang menjadi pengikutnya, dan kemudian kita tahu juga sampai sekarang ini
pertumbuhannya, pertumbuhan Kristus itu, pertumbuhan tubuh Kristus di tengah dunia ini begitu hebat, saudara-saudaraku. Kalau diambil statistik sekarang, pertumbuhan kekristenan dibanding dengan agama yang lain sangat jauh, saudara-saudara. Kekristenan, orang Kristen jauh lebih banyak. Terima kasih untuk Tuhan kita yang membuat pertumbuhan yang begitu besar. Tapi bukan hanya pertumbuhan dalam pengikut, perannya juga di tengah dunia ini. Ada banyak orang-orang yang sudah benar percaya di dalam Kristus. Bukan hanya penemu, ya kita tahu tokoh-tokoh penemu, tapi juga pemelihara, saudara-saudara, para pelaku kedamaian di tengah-tengah dunia. Walaupun mungkin di sana sini ada juga memang satu dua kita lihat ada yang jadi jahat, tapi secara umum pengikut Kristus itu menjadi berkat di tengah dunia. Saya mau katakan, jika kita sekarang mengambil subtema daripada perayaan kita ini, bahwa bersama-sama kita dilahirkan kembali atau diperanakkan dari atas, ya saya ambil dari bahasa aslinya, kita menjadi anak-anak Tuhan, lalu kita bertumbuh. Saudaraku, jangan pernah katakan aku kecil. Remaja, jangan pernah katakan aku belum apa-apa. Tapi lihat pertumbuhan Kristus yang dari kecil, di desa kecil, ya dilecehkan oleh orang, tantangan begitu banyak, tapi sedemikian rupa dia kuat, dan tentu kita juga akan kuat di dalam dia untuk melakukan sesuatu yang dapat menjadi berkat di tengah-tengah dunia. Karena itu saudara-saudara, di tengah-tengah situasi yang sulit ini, jika kita sudah memiliki kasih yang dari Tuhan, dan seharusnya ya kita memiliki karena dia sudah nyatakan itu di tengah kehidupan, lalu itu akan menggerakkan kita membina persaudaraan kita. Saudara-saudara, bagus sekali tahun depan tema tahunan pelayanan HKBP adalah kesehatan. Jika kita sekarang sudah pahami ini, bagaimana kasih Tuhan yang menggerakkan persaudaraan, ayo bersama-sama kita sehati supaya benar-benar kita bertumbuh dengan baik di tengah-tengah dunia ini. Jika kita sudah di dalam Kristus, Kristus yang kita tahu punya kuasa dan penuh kasih, saya yakin seorang remaja, seorang Kristen tidak mudah berputus asa. Saudara, kalau kamu mengalami tantangan, mengalami kesulitan, ingat ada Tuhan yang mau memberikan jalan keluar kepada kita. Karena itu jangan ambil tindakan yang fatal, jangan ambil tindakan yang tidak Kristiani, yang tidak beriman. Tapi katakan, ya Tuhan, aku menghadapi tantangan seperti Engkau menghadapi tantangan di dunia ini dulu, tapi Engkau menang. Tuhan, aku juga harus menang seperti Engkau. Dan tentunya kalau sudah dalam persaudaraan itu digerakkan oleh kasih tadi, ya persaudaraan, tentunya kita akan berkarya. Karya, jangan berpikir karya itu harus besar seperti Einstein misalnya. Jangan berpikir hanya ya bisa mencipta pesawat terbang atau mencipta ya internet atau mencipta Google baru berkarya. Tidak, saudaraku. Berkarya itu membuat sesuatu yang berguna. Berguna untuk kita, berguna untuk saudara-saudara di sekitar kita. Yang kecil pun itu berkarya, tapi sungguh kita mau bekerja. Di situ kita berkarya. Seperti itulah orang-orang yang benar-benar digerakkan oleh kasih dalam persaudaraan. Seperti itulah orang-orang yang benar-benar anak Allah yang lahir dari atas itu bertumbuh bersama di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Berharap ya subtema ini, kebersamaan ini tidak hanya dalam spanduk, tapi kita akan lakoni sejak sekarang, tahun depan kesehatan, dan tentu seterusnya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang mengingatkan kami di tengah kesulitan tantangan yang berat, lebih kurang
2 tahun kami harus berhadapan dengan suatu pembatasan pertemuan. Tuhan, bukan hanya itu, kami juga melihat bagaimana banyaknya yang terpapar, bagaimana banyaknya orang yang harus terpisah dari yang dikasihinya karena kematian akibat pandemi virus corona. Ya Tuhan, kami juga lihat bagaimana banyaknya di sekitar kami korban-korban karena bencana alam, bahkan dari kejahatan-kejahatan orang-orang tertentu. Ya Tuhan, Engkau mengingatkan kami, lengan kami harus memeluk mereka. Lengan kami dengan warna putih ketulusan, warna putih dengan ikhlas, mau menyentuh, mau peduli dengan semua tantangan itu. Dan itu mungkin terjadi ya Tuhan adalah karena kasih. Sebagaimana Tuhan nyatakan supaya kami mengasihi di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, kami tahu Engkau yang punya kuasa, yang memberikan kuasa itu juga kepada kami, sehingga kami mampu untuk melakukan yang mungkin sulit dipikirkan oleh dunia di tengah-tengah kesulitan. Tapi orang-orang beriman akan mampu melakukan, walaupun itu kecil, tetapi bermakna untuk saudara-saudara kami. Tuhan, Engkau juga mengajar kami, kami yang telah dilahirkan dari atas menjadi anak-anak-Mu, menjadi penghuni pemilik kerajaan Allah, supaya kami bersama-sama juga bertumbuh ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Gambaran yang indah adalah perjalanan kehidupan anak-Mu Yesus Kristus. Kecil awalnya, bahkan hina awalnya, bahkan banyak tantangan dihadapinya, tetapi kemudian menjadi besar di tengah dunia dan juga di tengah-tengah kehidupan sampai kekal. Kuatkan kami Bapa, terutama anak-anak kami remaja, di mana mereka yang penuh tekad mengambil tema dan subtema ini menjadi pergumulan iman mereka. Berkatilah mereka Tuhan, sebagai orang-orang yang masih muda, yang banyak tentunya tantangan, supaya mereka kuat dalam kasih, menggerakkan mereka punya persaudaraan yang teguh, dan menunjukkan menyatakannya juga ke dunia sekitar, kasih persaudaraan yang menghidupkan. Dan mereka juga bersama-sama untuk bertumbuh dengan baik, dan itu sangat kami rindukan. Seperti kerinduan kami bersama HKBP, di tahun depan kami akan dinaungi satu tema besar, kesehatan, supaya kami benar-benar sehat semuanya di tengah-tengah kehidupan, baik di jemaat, di rumah, bahkan di masyarakat lebih luas. Terima kasih Bapa, berkatilah kami semuanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Puji Tuhan, kiranya khotbah yang dibawakan oleh Amang Pendeta Pandiangan dapat kita ingat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Dengan penuh sukacita dan sambil mengumpulkan persembahan, marilah kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 110 di Bethlehem telah lahir. Sama
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jangan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekarang sampai selama-lamanya. Shalom. Shalom. Masih kurang semangat nih, sekali lagi dong. Shalom. Wah, puji Tuhan ya Kenneth, teman-teman masih penuh semangat sampai kita sekarang masuk di sesi ramah tamah. Bener banget. Yuk biar kita kobarkan semangat kita lagi di Natal kali ini. Aku mau ngajak teman-teman bangkit berdiri dan bernyanyi dari pulau dan benua. Dari
bernyanyi bersama ya. Kini saatnya kita mendengarkan beberapa kata sambutan. Pertama, marilah kita dengarkan kata sambutan dari Irfan Panjaitan selaku Ketua Panitia dan Ketua RNHKBP Kernolong. Kepada Bang Irfan, kami persilahkan. Jemaat dipersilahkan duduk. Shalom semuanya. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita, yang mana pada sore hari ini dapat berkumpul dalam perayaan Natal di Gereja HKBP Kernolong. Sehubung dengan perayaan Natal ini, saya mewakilkan segenap panitia untuk mengucapkan terima kasih kepada Amang Inang Pendeta, kepada Gereja HKBP Pertukangan, Gereja HKBP Pulau Mas, Gereja HKBP Petojo, dan Gereja HKBP Pasar Minggu. Teman-teman dari gereja lain yang tidak kami sebutkan satu persatu, yang ikut hadir bersukacita bersama kami di sini, serta kepada Bapak dan Ibu kami sekalian yang telah menghadiri Natal di Gereja HKBP Kernolong pada sore hari ini. Saya secara pribadi ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh rekan-rekan panitia atas kerjasamanya selama ini. Kami juga panitia berterima kasih kepada semua yang hadir di tempat ini, yang setia mengikuti acara demi acara kami yang telah kami selenggarakan. Sebelum saya mengakhiri kata sambutan ini, saya selaku Ketua Panitia memohon maaf yang sebenar-benarnya kepada semua yang hadir di tempat ini jika belum merasa puas dalam pelayanan suasana, acara, dan fasilitas, maupun kata-kata yang tidak berkenan di hati. Akhir kata, saya sebagai Ketua Natal Gereja HKBP Kernolong mengucapkan Selamat Natal. Oras. Terima kasih Bang Irfan. Nah, setelah ini kita akan menyaksikan video Natal dari HKBP Kernolong. Selamat menyaksikan. Weh, Bang Theo, apa kabar? Halo tim, kabar baik nih. BTW kok cuma baru kita doang nih yang join Zoom? Yang lain kemana? Tahu nih, yang lain pada belum join. Oh iya, by the way nanti malam mau mabar gak Bang? Gas lah, main game apa? Kayak biasa aja. Oh, oke deh. Lu dia si Anabel. Halo Kak. Halo guys, sorry telat nih, tadi wifi ku bermasalah. Santai aja. Ya ini juga baru join juga kok. BTW kalian lagi ngomongin apa nih? Ini lagi ngomongin nanti malam mau main bareng. Iya. Oh alah. BTW kabar kalian gimana? Kabar gue sih baik, adil, makmur, sentosa juga. Agoy emang bisa aja nih si Theo. Oh iya, Timo kabarnya gimana? Aku nggak terlalu baik sih. Lah kenapa? Ceritain dong, siapa tahu kita bisa bantu. Yang lain kemana? Ya, kan kasus virus corona udah turun tuh. Nah, aku sama keluarga mulai berani keluar rumah. Kita pergi ke restoran, ke supermarket, sama ke rumah saudara. Nah, pas ketemu saudara, kita kan lepas masker tuh soalnya udah di dalam rumah. Ngobrol-ngobrol lah kita sampai malam. Besoknya pas udah balik, kita dapet chat WA dari saudaraku. Katanya adiknya batuk-batuk. Terus pas dicek ke dokter, ternyata positif COVID. Di situ aku sama keluargaku panik. Akhirnya kita semua pergi ke rumah sakit buat swab antigen. Dan hasilnya semua anggota keluargaku negatif kecuali abangku. Ya abangku positif sendiri.
abangku akhirnya isolasi mandiri di kamarnya. Hah, serius abangmu kena? Ya iya, masa aku bohong. Doain aja ya, semoga cepat pulih. Semoga cepat sembuh ya abangnya. Soalnya kan masa sebulan lagi udah mau Natal, masa nggak bisa rutin? Iya nih, semoga lekas sembuh ya. Jujur, aku parno kalau ngelihat ada orang yang kena COVID. Apalagi yang kena orang yang paling aku sayang, yaitu keluargaku. Takut mereka nggak bisa bertahan. Jangan ngomong gitu ah. Iya, nggak baik ngomong kayak gitu. Yang penting, kamu harus selalu berdoa untuk kepulihan abangmu ya. Iya, Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik kok. Ia akan menyertai kamu. Dia juga nggak akan membiarin kamu dan juga nggak akan ninggalin kamu. Makasih ya teman-teman atas semua doa dan penguatan dari kalian. Nanti aku sampaikan salam kalian ke abang. Ih, kaget tiba-tiba masuk. Lagi melo juga. Ada, baru masuk dia. Nanti. Jadi kita rada Sorry guys, biasa ketiduran. Ada alasan lagi. Bentar. Kok muka kalian bertiga kayak lagi set-set gitu sih? Itu lagi kena COVID. Makanya jangan telat datangnya. Udah nggak apa-apa. Jadi Kak Cecil gimana kabarnya? Baik kok. Dengan penuh sukacita, kami ingin mengundang Amang Sintua Haninggolan untuk memberikan kata sambutan. Kepada Amang Sintua Haninggolan, kami persilahkan. Tes 1, 2. Shalom, Bapak, Ibu, dan anak-anak kami, para remaja. Puji Tuhan bahwa pada sore hari ini kita telah dapat mengikuti ibadah perayaan Natal remaja HKBP Kernolong yang kita cintai ini. Yang kami hormati Amang, Inang, orang tua daripada para remaja yang hadir pada kesempatan ini. Ada Inang Bible Pro yang kami hormati, juga para undangan senior-senior daripada remaja, pengurus dan anggota Naposo Bulung yang hadir pada saat ini, dan juga tentunya undangan dari gereja-gereja yang telah bisa hadir, para remajanya, dan juga mungkin para pendampingnya dari Pasar Minggu, HKBP Pasar Minggu, Petojo, juga tadi ada dari Pertukangan dan Pulau Mas. Terima kasih atas kehadirannya. Bapak, Ibu, dan anak-anak kami remaja, bahwa tema yang telah disampaikan pada saat ini merupakan tema PGI, KWI, Cinta Kasih Kristus yang Menggerakkan Persaudaraan. Saya sangat tertarik dengan subtema yang disampaikan pada hari ini, sangat menginspirasi dan sangat memotivasi. Ya, anak-anak kami remaja, tema ini, subtema ini sangat menginspirasi dan memotivasi. Kenapa saya katakan demikian? Pertama, together, bersama-sama. Ada we are, kita. Kata tertinggi dari sebuah persaudaraan adalah kita. Bukan dia, bukan saya, bukan mereka, tapi kita. Bukan dia, bukan saya, bukan mereka, tapi kita. Jadi we are di sini sangat menginspirasi dan sangat memotivasi untuk sebuah persaudaraan. Oleh sebab itu saya percaya ini anak-anak kami remaja, Mas Irfan adik anak kami Irfan tadi sudah menyampaikan, ayo, bahwa di tahun 2022 adalah tahun kesehatian. Ya. Mari
lahir baru, lahir kembali, kita semua untuk bertumbuh bersama. Rangkul semua remaja-remaja yang ada di HKBP Kernolong ini. Tahun kesehatian, tema Natal, tadi Amang Pendeta sudah sampaikan, ada sebuah gambar visual seorang yang berbaju putih lengan pendek merangkul, memeluk seseorang yang kelihatannya sangat banyak permasalahan yang dihadapi. Oleh sebab itu, tahun 2022 saya berharap, semua orang tua juga berharap, anak-anak kami remaja di HKBP Kernolong ini mampu merangkul teman-temannya para remaja yang lain. Ya, tahun 2022 adalah tahun kesehatian. Sama-sama mengerjakan program-program daripada remaja. Terima kasih, ada suatu hal yang perlu kita syukuri, bahwa remaja-remaja kita ini, ya, alih generasinya sudah mulai berlangsung dengan baik. 2 tahun yang lalu, Cahaya ini mungkin udah remaja kamu Cahaya 2 tahun lalu. Artinya sebelum COVID ada perubahan-perubahan komposisi daripada remaja-remaja kita ini. Ada yang remaja naik kelas menjadi naposo. Ada di sini nih teman-teman, ada di sini yang sudah menjadi naposo. Ya, dan kebetulan hadir pengurus naposo di sini. Itu adalah gambaran terjadinya regenerasi, alih generasi di gereja yang kita cintai ini, ya. Ada tadi Mario yang 2 tahun lalu masih remaja, sekarang sudah naposo. Ya, sudah naposo. Ada yang saya lihat tadi remaja-remaja kita ini 2 tahun lalu sebelum COVID masih anak sekolah minggu, sekarang sudah remaja. Itu sebuah hal yang patut kita syukuri. Oleh sebab itu, saya selaku Ketua Dewan Koinonia yang mengkoordinir kegiatan-kegiatan daripada anak-anak kami remaja, patut bersyukur dan semua kita bersyukur bahwa anak-anak kita ini punya kreativitas yang sangat tinggi. Sekali lagi, selamat kepada remaja-remaja HKBP Kernolong. Saya mengucapkan selamat Advent, selamat Hari Natal, dan selamat menyongsong Tahun Baru tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih kepada Amang Sintua Hanenggolan yang sudah mengucapkan kesan dan pesan. Net, Natal tuh kayaknya paling seru kalau kita sambil permainan gak sih? Betul banget. Malam ini kita akan bermain 2 permainan atau games ya Cahaya. Permainan yang pertama kita tujukan dulu untuk teman-teman yang hadir di offline. Kita ada tebak gambar. Nah, aku mau undang 4-5 orang yang akan ikutan main. Tapi sebelum itu kita mau absen dulu nih. Kakak-kakak yang dari HKBP Pasar Minggu ada nggak? Kalau kakak-kakak dari HKBP Petojo? Kakak dari HKBP Petojo? Yang dari HKBP Pulau Mas? Yang terakhir dari HKBP Petukangan? Nah, sekarang kita mau volunteer nih, siapa aja yang mau ikutan main bareng kita, atau aku tunjuk. Untuk kakak-kakak dan abang-abang yang mau ikutan main bisa tunjuk tangan. Mungkin dari Pasar Minggu. Ya, dari HKBP Pasar Minggu. Atau enggak dari HKBP Kernolong juga bisa sih. Bang. Ayo siapa lagi yang mau? HKBP Pasar Minggu dong. Dari Kernolong?
Masa nggak ada yang mau sih? Kita masih kurang 4 lagi ya. 4 lagi, Oh, 4 7, lagi. 7. 7, baik. Dari Kernolong? Ayo Kernolong. Masa nggak ada yang mau? Gereja yang lain? Masih kurang banyak nih. Ayo yang dari HKBP kalau Dari Pulau Mas? Kak, sini Kak. Yang Kernolong. Kernolong belum ada. Gimana nih yang Kernolong? Ayo. Kernolong. Kita tunjuk ya. Timothy Situnggir maju dong. Maju dong. Ayo siapa lagi? Yang belum siapa? Pulau Mas ya? Petojo ya? Petojo udah. 4 orang lagi. Satu lagi dari Kernolong boleh? Ayo Kernolong. Oh iya, kakak-kakak Naposonya juga boleh dari Kernolong. Atau dari gereja lain juga boleh. Kak, boleh ikutan main Kak? Nggak apa-apa. 2 juga nggak apa-apa. 2 orang nggak apa-apa. Ayo. Siapa lagi Kak? 3 lagi. Kak Nabil di sini deh. Satu lagi ya Kak? Dua lagi. Oh iya, yang dari orang tua. Amang Inang juga boleh. Siapa ayo? Jangan dulu mereka lagi. Ini apa yang belum sih? HKBP yang mana yang belum? Oh, oke. Ke gue sih. Ayo, Yasin kok. Ayo. Iya boleh. Musik. Kakak Naposonya dong. Karugun boleh mungkin. Apa? Satu lagi loh. Pemusik nih, ada yang mau nggak? Yuk Bang Malvin yuk. Ayo.
Peraturannya ada 2 orang dalam satu kelompok. 1 orang berfungsi sebagai penebak dan 1 orang berfungsi sebagai yang memberi clue. Berarti kurang 1 orang lagi ya? Siapa? SL, ada yang mau nggak? Siapa? Ya Kak Gita deh. Ayo, 1 lagi. 1 lagi. Oke, udah pas ya. Jadi ada 2 orang dalam satu kelompok, 1 orang sebagai penebak dan 1 orang yang memberi clue dan yang membantu mengarahkan. Setiap gambar diperkenankan hanya boleh 3 clue dalam, jadi 3 gerakan saja. Maksimal waktu satu kelompok 5 menit. Boleh memperagakan atau memberikan gestur. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Paling kanan berarti. Iya. Oke. Oke, mungkin masih pada bingung kali ya. Jadi peraturannya, jadikan nanti teman-teman ada kelompok 1, kelompok 2, ada abangnya mana kak? Kelompok 3, jangan sampai terpisah nih. Oke, sama kakak kelompok 4. Masing-masing dari kelompok ini ada yang akan menjadi pemegang gambarnya. Dia yang akan nanti menjawab pertanyaannya. Apakah itu nanti objek, manusia, ataupun situasi. Nanti orang yang kedua akan memberikan clue 3 kali dalam bentuk kata dan juga akan memperagakan dalam gestur. Tapi selama tidak menyinggung atau langsung mendirect ke jawabannya. Sampai sini paham? Oke. Boleh kita coba dari kelompok 1 dulu, tepuk tangannya mana? Oke. Boleh kakak kelompok 1 maju ke depan dulu, ke tengah. Iya, ada kakak Anabel sama kakak Brigita. Boleh hadap-hadapan kakak? Oke. Ini nanti pemenangnya dapat hadiah loh, tenang aja. Jadi masing-masing nanti dibantu oleh pengurus, nanti di timer 5 menit per kelompok akan diberikan gambarnya oleh panitia. Oke. Jadi nanti kalau misalkan nanti dari Anabel, untuk misalkan Anabel sebagai penjawabnya, nanti misalkan nanti kalau dari Anabel atau dari Brigita nanti kayak skip, boleh bisa langsung skip. 1 jatah kelompok ada 4 gambar. Oke, dimengerti semuanya? Boleh. Oke, kita mainkan. Oke. Siap? Oke. Berarti nanti Gita yang menebak ya. Oke. Gambar yang pertama, timernya sudah siap, 5 menit dari sekarang. Gambar yang pertama. Nabi. Ayo Nabi. Lebih spesifik lagi. Kakak beradik. Nabi, kakak beradik. Esau? Yakub? Bisa jadi. Esau, Nabi Esau? Skip. Lanjut gambar yang kedua. Ada 3 kata. Ayo waktu. Pencipta alam semesta. Tuhan Yesus? Kebangkitan. Kebangkitan Tuhan Yesus? Iya. Pencipta alam semesta. Tuhan Yesus? Di danau. Tuhan Yesus di Danau Tiberias?
Danau Galilea. Skip. Hewannya ada di laut, ada lagunya. Ikan. Yunus diperhatikan. Ya. Terima kasih kelompok 1, boleh balik lagi. Berarti kelompok 1 tadi bisa berhasil menjawab 2 pertanyaan. Oke, lanjut ke kelompok 2 berikutnya, tepuk tangan. Ada Bang Malvin sama Bang Timothy. Oke. Peraturannya masih sama, kita berikan 5 menit. Nanti masing-masing dari kalian bisa menjawab. Kalau misalkan mau di-skip, silahkan di-skip. Oke? Peristiwa naiknya ke surga. Enggak ada kan? Itu maksudnya Peristiwanya naik ke surga. Yesus naik ke surga. Kebangkitan. Apa sih? Kenaikan. Skip. Yesus naik ke surga. Yesus naik ke surga. Orang yang memanjat untuk melihat Tuhan Yesus. Memanjat untuk melihat Tuhan Yesus. Ada. Apaan sih? Rasul. Seorang yang memanjat pohon untuk melihat Tuhan Yesus. Oh. Skip. Nggak tahu. Peristiwa Tuhan Yesus, mujizat Tuhan Yesus. Aduh, susah banget. Peristiwa Tuhan Yesus menyembuhkan. Tuhan Yesus menyembuhkan. Titik. Orang buta. Benar. Siapa nama Ibu Yesus? Ibu Yesus, Maria. Benar. Peristiwa naiknya ke surga. Peristiwa naiknya ke surga. Ya. Siapa namanya? Peristiwa naik ke surga. Tuhan Yesus. Iya. Siapa? Tuhan Yesus. Benar. Tuhan Yesus Kristus. Udah. Benar. Udah. Tuhan Yesus. Dikit lagi. Hah? Dikit lagi. Hampir benar. Tuhan Yesus Kristus. Ngapain? Hah? Yesus Kristus. Ya, lanjutannya. Tuhan Yesus Kristus naik ke surga. Ya. Seseorang yang memanjat pohon untuk melihat Tuhan Yesus. Oke, udah bener ya. Tubuhnya pendek. Lupa deh. Skip. Habis. Selesai. Permainannya selesai dengan 3 soal dijawab dengan berapa menit? 1 menit. Oke, masih di sisa 1 menit. Tepuk tangan buat kelompok 2. Sekarang kelompok 3, abang-abang ganteng. Oke. Peraturan masih sama ya, Bang ya.
sang gembala melawan orang yang berbadan besar. Apa? Sang gembala yang melawan orang yang berbadan besar. Daud melawan Goliat. Yang orang yang biasa memberitakan firman di depan altar. Orang yang biasa memberitakan firman Tuhan di depan altar. Tuhan Yesus di rumah bait Allah. Pelayan gereja. Samuel. Pemimpin resort gereja. Pemimpin resort gereja. Pendeta. Gereja yang ada di Kramat Jati. Gereja apa? Gereja yang ada di Jalan Kalipasir. HKBP Kernolong. Kitab sucinya orang Kristen. Alkitab. Mantap. Makasih abang-abang. Masih ada sisa waktu 3 menit loh. Waduh, keren. Silakan kembali lagi ke tempatnya. Rekornya. Silakan kakak-kakak cantik. Nah, kita ke tengah. Ini kita berikan tepuk tangan buat kelompok 4. Kakak dari gereja HKBP mana? HKBP Petojo. HKBP Petojo. Sudah siap main? Siap. Oke, Riva. Bisa Kak, sisa waktunya kita mainkan rekornya tinggal sisa 4 menit? Oh, oke, silakan. Tempat Nabi berteduh selama hujan 40 hari 40 malam. Tempat Nabi berteduh saat hujan dan ada air bah. Pas. Nabi yang berada Nabi yang berhubungan dengan binatang. Nabi yang berhubungan dengan hewan. Nabi Nuh. Yang Raja Hutan. Nabi yang berhubungan dengan hewan Raja Hutan. Pas. Raja yang terkenal adil, raja kedua setelah Daud, yang mengadili 2 orang ibu yang memperebutkan 1 anak. Salomo. Raja Salomo. 4 kata. Raja Salomo yang bijaksana. Raja Salomo yang bijak. Dikit lagi. Kebijaksanaan Raja Salomo. Dikit lagi. Inti dari pengadilan ini. Kebijaksanaan. Tentang apa? Raja Salomo yang adil, yang mengadili. Raja Salomo yang adil. Pas. Tempat
Tuhan makan bersama dengan murid-muridnya. Makan bersama dengan murid-muridnya Tuhan. Yesus makan bersama dengan murid-muridnya. Di Bethlehem. Apa? Bethlehem. Apa? Gak kedengeran. Makan, tempat makan namanya. Tempat Bethlehem. Tempat kalau makan bersama. Nama lainnya? Dua kata. Nama lain makan bersama. Taman ya? Taman. Nama lain makan bersama. Nama lain apa? Nama lain makan bersama. Makan bersama. Perjamuan Kudus. Dikit lagi sebelum itu, sedikit lagi sebelum kematian Tuhan Yesus. Dua kata. Perjamuan malam. Bukan. Sebelum kematian Tuhan Yesus. Memecahkan 2 roti, 5 roti dan 2 ikan. Bukan. Pas. Apa sih? Lawan tempat makan bersama, nama lain makan bersama, dan persamaan dari selesai. Persamaan dari? Selesai. Selesai. Persamaan kata. Tamat. Perjamuan akhir. Katanya lebih bahasa baku. Perjamuan terakhir. Ya. Tempat Nabi Nuh. Golgota. Boleh balik lagi ke tempatnya kakak-kakak. Terima kasih. Oke, kita sudah ketemu pemenangnya. Juara pertama kelompok 3, abang-abang ganteng. Tepuk tangan semuanya. Juara kedua ada kelompok 2. Juara 3 ada kelompok 1 dan juara 4 ada kelompok 4. Boleh untuk panitia dipersiapkan, kita berikan hadiah untuk juara kelompok 4 dulu, juara 4. Untuk juara 4 boleh kami persilakan balik lagi ke tengah. Silakan ke tengah. Akan diberikan oleh ketua remaja kita. Ya, silakan. Iya, ini tanda terima kasih kami untuk kelompok 4. Semangat terus. Tangannya. Oke, juara 3 kelompok 1. Silakan maju ke tengah. Oke, silakan diberikan ke kelompok 1. Oke. Dibagi-bagi ya, jangan lupa. Terima kasih. Lanjut ke juara 2, kelompok 2. Silakan maju ke tengah. Oke, Abang Mafil Batimoti. Silakan. Alright. Oke, mantap. Terima kasih. Juara 1 kita, kelompok 3. Ayo, silakan. Siap. Bisa buat cemilan bang, terpulang bang. Oke, terima kasih juara 1. Mungkin kita merapat ke tengah biar difoto oleh dokumentasi. Merapat ke tengah, ya. Difoto dulu dokumentasi. Sudah? 1, 2, 3. Ganti gaya. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman, boleh kembali ke tempat duduknya. Oke. Video pesan-pesan Natal dulu. Sekarang mari kita saksikan video kesan dan pesan Natal.
kita sekalian, secara khusus bagi semua remaja HKBP Kernolong Resort Jakarta, dalam sukacita dalam suasana Natal pada tahun 2021 ini, saya Pendeta Saat Parulian Nababan menyampaikan salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat Hari Natal. Dan dalam pelaksanaan perayaan Natal tahun 2021 ini, kita harus selalu mengingat untuk memedomani protokol kesehatan, mengingat pesan-pesan yang telah disampaikan kepada kita, mewaspadai penularan wabah virus corona varian Omicron, supaya kita mewaspadai hal itu, supaya kita memedomani protokol kesehatan, melindungi diri kita agar kita dalam suasana sukacita tetap sehat dalam pemeliharaan Tuhan. Sekali lagi, kita tetap bersukacita di dalam kasih Yesus Kristus. Laksanakanlah selalu protokol kesehatan. Terpujilah Tuhan. Selamat merayakan Natal. Salam. Shalom. Saya Bible Pro Juliani Harihoran mengucapkan selamat Hari Natal untuk kita semua. Semoga di hari yang penuh sukacita ini kita merasakan cinta kasih Tuhan kepada kita. Semoga di hari yang penuh sukacita ini kita tetap menjadi berkat bagi dunia. Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Halo remaja-remaja HKBP Kernolong yang saya banggakan, pengurus dan anggota seksi remaja. Saya mengucapkan selamat merayakan Natal Tuhan Yesus Kristus tahun 2021 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2022. Harapan saya dan juga harapan kita bersama tentunya di tahun 2022 remaja HKBP Kernolong semakin kompak bersahabat dan mampu melakukan program-programnya yang lebih baik lagi. Pesan saya selaku Ketua Dewan Konyonya, ayo remaja HKBP Kernolong bangkit dan semangatlah untuk melayani. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua, khususnya anak-anakku, anak kami semua seksi remaja Kernolong yang pada hari ini merayakan hari Natal. Kami mewakili orang tua mengucapkan selamat merayakan hari Natal dan selamat menyambut tahun yang baru, tahun 2022. Semoga anak-anak kami remaja HKBP Kernolong merayakan Natal dengan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus lahir di dalam hati kita masing-masing. Dan jangan lupa dalam momentum Natal ini, untuk berikutnya ke depannya anak-anak kami semua rajin beribadah ya, dan juga rajin membaca Alkitab ya. Itulah harapan dari kami orang tua. Selamat sekali lagi, selamat merayakan hari Natal. Semoga damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus melingkupi kita semua. Amin. Horas. Shalom, selamat Natal saya ucapkan buat Abang Pendeta, Inang Bible Pro, para halado dan seluruh jemaat HKBP Kernolong, khususnya buat anak-anak kami dan adik-adik kami seksi remaja HKBP Kernolong. Kiranya damai dan sukacita Natal beserta kita semua. Semoga kedepannya seksi remaja semakin terus diberikan semangat di dalam pelayanannya dan semua karya-karyanya. Sekali lagi, selamat Natal bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom,
Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita semua. Selamat Hari Natal dan selamat menyongsong tahun yang baru. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus, Raja Gereja. Kita masih diberikan kesehatan untuk merayakan Natal. Walaupun masih dalam masa pandemi COVID-19 yang harus kita hadapi, yang banyak merubah segi kegiatan. Semoga untuk Natal mendatang, pandemi segera berakhir dan kita bisa merayakan yang lebih meriah lagi. Serta kita tetap saling mendoakan agar kita semua diberikan kesehatan. Mari kita jadikan Natal tahun ini menjadi Natal yang membawa sukacita dan damai sejahtera untuk kita semua. Untuk adik-adik remaja, tetap semangat di dalam pelayanan dan tetap andalkan Tuhan dalam segala hal, dimanapun dan kapanpun. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat Natal khususnya buat adik-adik remaja HKBP Kernolong. Kiranya damai dan sukacita Natal meskipun masih dalam pandemi tetap ada. Tuhan Yesus memberkati. Setelah ini kita punya games yang bisa dimainkan oleh teman-teman yang dari rumah juga sih. Apa sih Cahaya? Kita akan main games Kahoot. Jadi peraturan games Kahoot itu peserta ikut bermain games harus join dengan kode yang diberikan. Jadi kita pakai handphone kita masing-masing. Tuh kodenya udah ada di situ. Teman-teman bisa klik di webnya kahoot.it, kahoot.it, dan masukkan kodenya 8418677. Ini berlaku untuk semua jemaat kami yang hadir, boleh digunakan handphonenya. Kita bermain bersama-sama. Ya, di kahoot.it, game pinnya atau kode ID-nya 8418677. Ada hadiah yang lumayan loh, Amang, Inang, kakak-kakak, teman-teman kami semua. Yuk, yang punya HP, punya paket data, kita main bareng-bareng. Udah ada siapa aja nih, Cahaya sama Kenneth? Udah ada Angel Napitupulu, ada Ruth Teresia, ada Tobias, ada Grace, Dinar Dameria, Gracia. Masih ada 6 orang, ayo kita perbanyak lagi main bareng-bareng Kahoot. Ada berapa soal ya kira-kira ya? 15 ya? Iya. Ada 15 soal tentang gereja dan Alkitab. Ada Tania Simbolon, ada Jos, ada siapa lagi nih kira-kira? Ada Gabriel Panjaitan mungkin. Ada Marsiuli, ada Nada, ada Andreu Tambunan. Yuk, yang masih belum main di kahoot.it, masukkan kode pinnya 8418677. Wah, masuk lagi nih, jadi 21. Ada Jubel, Natasha, Tania dengan tanda senyum, Diori, Joy Pakpahan, Karen, Timothy dengan tanda senyum. 25, masih kurang banyak. Ayo, main lagi, ayo. Yang belum, yuk. Kita tunggu sampai berapa ya kira-kira ya? 50? Boleh. Ayo. Ada lagi. 28, Duma Tambunan. Ayo. Boleh lo dicoba, ini iseng-iseng berhadiah. Ayo. Ada lagi dari kakak-kakak Petukangan, Pulau Mas, Pasar Minggu, sama dari Petojo sudah? Sudah. Oke. 32, 33. Ada lagi yang mau ikut atau kita mulai saja? Oh, belum, masih belum. Oke. David Tutapea, wah, tim multimedia main juga nih. Timothy, Janet, Dolce Francisca, 34. Ayo bikinlah sampai 40. Ayo. 40 orang bersaing. Ada 35, ada Marvel. 5 orang lagi biar genap 40. Mau kita mulai sekarang? Boleh. Belum? Tunggu semenit lagi kali ya, Kak. Oh, 36, Gustaf. Ada lagi yang mau join? Kita mulai sekarang? Oke, sebelum kita mulai sekarang, peraturannya adalah siapa cepat dan tepat. Jadi teman-teman harus jeli, harus teliti, ngelihat setiap pertanyaan dan jawabnya sesuai
jawaban yang telah tersedia. Oke? Ada yang masih mau ikut lagi? Udah 41. Waduh. Oh 40, live 1 tadi. Oke. Siap semuanya? Aku kurang semangat. Siap semuanya? Siap. Oke, kita mulai. 41 orang bersaing. Ini kayak main Squid Game ya kita ya. Oke. 3, 2, 1. Bacakan pertanyaannya guys. Kita perjanjian lama ditulis dalam bahasa Ibrani, Indonesia, Inggris, Yunani. Sudah ada 16 orang menjawab, 22, 23, Oh ya, oke. 32, 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah Ibrani. Ayo, siapa yang salah? Ada 3 orang yang menjawab Indonesia. Sejak kapan perjanjian lama dalam bahasa Indonesia ya? Oke. Inggris tidak ada, 12 orang menjawab Yunani. Kita lanjut? Lanjut. Ada Tania di urutan pertama. Urutan kedua ada siapa? Ada Ruth Teresia. Urutan ketiga ada Dinar Dameria. Urutan keempat ada Joy Pak Pahan. Dan yang kelima David Tutapea. Teman-teman yang masih kurang cepat dan masih kurang teliti, lebih cepat lagi. Masih ada 14 pertanyaan lagi ya, panitia ya. Oke. Pertanyaan kedua. Di kota manakah Yesus diurapi oleh seorang perempuan dengan minyak wangi yang sangat mahal? Jakarta, Betania, Bethlehem, Yerusalem. Jangan sampai salah pencet. Oke. Apakah di Jakarta? Apakah di Bethlehem? 9, 8, 33 orang menjawab. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah Betania. 19 orang menjawab Betania, 14 orang menjawab Yerusalem, dan 7 orang menjawab Bethlehem. Lanjut. Di urutan kelima Mario Marbun naik. Urutan pertama masih Tania. Lanjut. Siapa nama perempuan yang mengurapi Yesus dengan minyak wangi? Meza, Marta, Maria, Mega. Siapa ya? Siapa yo? Oke, sudah ada 34 jawaban. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah Maria. 13 orang menjawab dengan benar, sisanya 29. Lanjut, kita lihat perolehan skornya. Wah, peringkat kedua disusul oleh Angel Napitupulu, Nada Ruth Teresia, Dinar Dameria, dan Tania masih peringkat pertama. Lanjut. Siapa nama murid Yesus yang menentang Pengurapan yang dilakukan oleh perempuan itu dan mengatakan sebagai pemborosan? Petrus, Yudas Iskariot, Matius, Yakobus anak Alfeus. Ayo. Siapa ya kira-kira ya guys? Oke, sudah ada 26, 28, 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah Yudas Iskariot. Udah mulai kesel. Kita lanjut, kita lihat leaderboardnya. Nada naik ke peringkat kedua, Joy Pak Paham peringkat ketiga, Mario Marbun peringkat keempat. Jangan patah semangat guys, masih ada 10 lebih. Ayo balap peringkat pertamanya. Berapa keping perak Yesus dijual oleh Yudas Iskariot kepada para imam? 30, 20, 300, 200. 300. Berapa ya guys? 300. Wah, cepet-cepet juga ya. 37, 38. 5, 4, 3, 2, 1. Berapa jawabannya? 30. Ayo. 7 orang menjawab 20, 1 orang menjawab 300, dan 5 orang menjawab 200. Kita lihat perolehan sementara. Wah, juara bertahan ya guys. Kita naik ke peringkat 5 dan di peringkat pertama masih diduduki oleh Tania. Lanjut. Ketika Yesus ditangkap, siapakah murid Tuhan Yesus yang menghunus pedang dan memotong telinga hamba besar hingga putus? Simon, Petrus, Andreas, Yakobus. Ayo, yang kayak, kapan bisa top 5? Naiklah. Ayo, kita kalahkan juara 1 guys. Ya, kita kalahkan juara 1, juara 2, juara 3. 5, 4, 3,
2, 1. Petrus. 28 orang menjawab Petrus, 7 orang menjawab Simon, 3 menjawab Andreas, dan 2 menjawab Yakobus. Kita lihat apakah Tania masih menduduki pertama? Oh, turun. Nada naik ke peringkat pertama, peringkat ketiga naik Mario Marbun, Gita, dan Janet. Masih ada harapan buat teman-teman lain. Yuk, semangat yuk. Ayo guys. Pertanyaan Semangat. ke-7. Kepada siapakah Yesus pertama kali menampakkan diri? Meza, Marta, Maria Magdalena, Mega. Gampang nggak sih? Pertanyaannya? Gampang. Masa nggak bisa sih? Ayo. Ayo, ini mujizat itu ada guys, bisa masuk ke top 3. Ayo. 1. Jawabannya adalah Maria Magdalena. Kita lihat perolehan sementara. Nada turun, Tania naik lagi, Mario Marbun naik ke peringkat kedua. Ada Janet sama Jepak Baha di peringkat keempat kelima. Kalian bisa naik ke peringkat 1 dan 2. Ayo guys, kita kalahkan. Pertanyaan ke-8. Di manakah Tuhan Yesus dibaptis? Aduh, gampang Ayo. banget. Sungai Kapuas, Sungai Nil, Sungai Mahakam, Sungai Yordan. Ayo. Kira-kira di mana ya? 45. 5, 4, 3, 2, 1. Sungai Yordan. Sungai Yordan. 3 orang menjawab di Sungai Nil, 1 orang menjawab di Sungai Mahakam. Oke. Perolehan sementara. Angel Napitupulu naik ke peringkat 5, Tania masih di peringkat bertahan 1. Oke, Ya, lanjut. Juara bertahan guys. Peringkat 9. Siapa nama penulis kitab Wahyu? Andreas, Yohanes, Musa, Samuel. Yohanes. Oke, iya 34, 36, 37, 38, 3, 2, 1. Oke, Yohanes. Yeay. Oke, ada yang menjawab Andreas, 5 orang, ada yang menjawab Musa, ada yang menjawab Samuel. Kita lihat dulu perolehan sementara. Wah, naik. Angel Napitupulu naik. Oh, ada suara-suara bahagia di sebelah sana. Lanjut, Tania nih, wah. Seberapa besar bahtera Nabi Nuh yang disebut dalam Alkitab? 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. 500 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buka Alkitab Panjang guys. 300, lebar 30, tinggi 30. 3. Panjang 300, lebar 50, tinggi 50. Oke, ada 20 orang jawab dengan benar. Yes, wah. mantap. Berarti pas sekolah minggu rajin ya. Iya. Oke. Lanjut kita lihat perolehan sementara. Tania turun ke peringkat ketiga. Ada sama Mario Marbun dan Nada. Oke, kita lihat pertanyaan ke-11. Ayo, kita paparkan terpanjang di dalam Alkitab. Matius, Markus, Mazmur, Kejadian. Jadi spekulasi kita ya. Ayo. 5, 4, 3, 2, 1. Time out. Mazmur. 34 orang menjawab dengan benar. 3 orang menjawab Matius, 3 orang lainnya menjawab Markus. Kita lihat perolehan sementara. Wih, Tania naik ke peringkat kedua. Lagi, guys. Joy Pakpahan naik ke peringkat ketiga. Oke. Pertanyaan ke-12. Kitab Perjanjian Baru itu dalam bahasa A. Ibrani, Indonesia, Inggris, Yunani. Tadi Inggris. Perjanjian Lama, sekarang Perjanjian Baru. Ayo. Inggris. Ayo. Inggris. Ayo. 5, 4, 3, 2, 1. Yunani. 15 orang dengan benar menjawab Yunani. 19 orang ada kekecewaan ya kira-kira ya. Ibrani ada yang menjawab Indonesia, ada yang menjawab Inggris. Oke. Indonesia. Nice try. Oke. Lanjut. NTT, guys. Wah, peringkat pertama Mario Marbun, kedua tiga Tania, 4 Marvel, 5 Janet. Marvel, Janet dan lain bisa loh. Yo. Musa lahir pada waktu bangsa Israel diperbudak oleh bangsa
Israel, Mesir, Belanda, Jerman. Gampang ya harusnya ya. Gampang banget. Ya. Bisa ya, bisa ya. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Mesir. Ada 4 orang menjawab Israel, ada 3 orang menjawab Jerman. Oke. Nice try. Perolehan sementara Janet naik, Jonathan naik. Bisa dikalahkan kok itu Mario Marbun. Ayo, yuk, bisa yuk. Bisa. Lanjut, pertanyaan 2 terakhir, 14. Berapa umur HKBP Kernolong pada tahun 2021? 100, 101, 102, 103. Ini kalau nggak tahu parah sih. Kalau yang nggak tahu parah sih, karena habis ulang tahun ya, September kemarin. Yo. 101 ya. 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah 102. Ayo, siapa Ada yang yang menjawab salah? 1 orang, ada yang menjawab 100. Oke. 101 ada yang menjawab 10 orang, 103 ada 7 orang. Pertanyaan terakhir, oke kita lihat dulu scoreboardnya. Mario Marbun, Tania, Jonathan, Evelyn, Joy Pakpahan. Pertanyaan terakhir, Petension Pamungkas. Berapa baku roti yang tersisa setelah Yesus memberi makan 5.000 orang? 11 baku, 12, 13, 14. Ayo, nggak tahu sih ini balik sekolah minggu. 5 orang. 3 orang. 12 balik sekolah baku. minggu, balik sekolah. Berapa? Oke, dan peringkat ketiga ada Jonathan, peringkat kedua ada Tania, 1 Mario Marbun gak sih? Mario Marbun. Selamat kepada pemenang Mario Marbun, Tania, Jonathan. Nanti bisa menghubungi ke Riva atau ke Instagram @HKBP Kernolong. Adapun juara 1, juara 2, juara 3 akan memperoleh masing-masing saldo GoPay dari panitia. Oke, terima kasih. Tanpa disadari. Yuk. Tanpa disadari kita sudah di akhir acara Natal kita nih. Betul banget, kami dari Seksi Remaja HKBP Kernolong sangat mengucap syukur atas kehadiran dan partisipasi teman-teman dalam perayaan Natal kami. Mohon maaf bila ada kesalahan teknis, kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kami persilahkan Inang Bible Pro untuk memimpin doa. Kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur Tuhan pada malam hari ini kami merasakan penyertaan Tuhan, kami boleh berkumpul di tempat-Mu yang kudus ini, di gereja ini Tuhan. Kami dapat merayakan Natal pada saat ini oleh anak-anak kami, remaja HKBP Kernolong ini. Tuhan Allah Bapa kami sungguh bersuka cita di dalam perayaan ini. Kami boleh merasakan kehadiran Tuhan, kelahiran Tuhan dalam kehidupan kami, membawa hidup yang baru, memberikan pertumbuhan iman bagi kami, sehingga Tuhan kami mampu melakukan segala kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, oleh karena kehidupan yang baru yang kami terima dari Tuhan. Ya Allah ya Tuhan kami, pada saat ini kami bersyukur atas kesempatan ini. Engkau hadirkan juga saudara-saudara kami
anak-anak remaja Naposo Bulung yang datang dari gereja HKBP yang ada di distrik 8 DKI Jakarta ini, mereka juga turut bersuka cita di dalam perayaan Natal yang diadakan oleh remaja HKBP Kernolong ini. Tuhan Allah Bapa, Engkau yang memberkati mereka, Engkau telah menghantarkan mereka sampai ke tempat ini. Kami juga memohonkan Tuhan, kiranya Tuhan memberkati mereka ketika mereka dapat kembali ke tempat mereka masing-masing di dalam penyertaan dan sukacita yang dari Tuhan. Ya Allah ya Tuhan kami juga bersuka cita di dalam perayaan ini. Engkau hadirkan orang tua, para jemaat turut bersuka cita merayakan perayaan Natal ini. Berkati Tuhan setiap orang tua yang ada di gereja HKBP Kernolong ini, kiranya menjadi orang tua yang takut akan Tuhan, tetap mengarahkan anak-anaknya semakin dekat kepada Tuhan, mengajarkan firman Tuhan, sehingga anak-anak mereka yang Kau berikan di tengah-tengah keluarga dapat bertumbuh mengenal Tuhan dan semakin dekat kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan saja di dalam kehidupannya, menjadi anak-anak yang membawa sukacita dan kegembiraan bagi orang tua dan menjadi sukacita bagi nama Tuhan saja. Ya Allah ya Tuhan kami, pada malam hari ini Tuhan, ketika kami boleh mengakhiri acara perayaan Natal ini, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau tuntun kami Tuhan di dalam kehidupan kami, melalui firman Tuhan, melalui kehidupan yang berbuahkan kasih, berbuahkan berkat-berkat bagi orang-orang di sekitar kami, sebagai tanda bahwa kami telah menerima pembaharuan itu dari Tuhan. Melalui perayaan Natal ini Tuhan, kami dapat bersukacita menjalani kehidupan kami. Engkau terus yang memberkati, menuntun langkah hidup kami, sehingga kami tetap merasakan bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami, yang membawa dan menuntun kami melakukan segala tugas-tugas kami, melakukan segala apa yang Tuhan percayakan bagi kami untuk kami lakukan dalam kehidupan kami yang berkenan kepada Tuhan. Ya Allah ya Tuhan kami, berkati juga para hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja HKBP Kernolong ini, Amang Pendeta Resot sebagai pimpinan gereja, Pendeta Robert Padiangan, juga Pendeta SP Nababan, dan seluruh majelis jemaat Tuhan. Kiranya Engkau mampukan kami untuk bekerja melayani Tuhan di tengah-tengah gereja ini. Tuhan Allah Bapa kami, seluruh kehidupan kami serahkan kepada Tuhan. Di dalam Kristus Yesus yang telah lahir di dalam kehidupan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih teman-teman dan Amang Inang yang sudah hadir pada hari ini. Sampai jumpa di acara Natal Remaja tahun depan. We wish you a Merry Christmas.